Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Eksamanora dari kelas 1D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya akan menerangkan materi mengenai sejarah perkembangan audio dari dulu hingga kini. Dan topik yang saya ambil yaitu mengenai perbedaan antara analog dan digital dalam konteks teknologi audio. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita mengenal apa itu audio dan teknologi audio. Menurut sumber pengertianku.net, audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik. Dan menurut www.globalteachworld.com, teknologi audio atau audio tech adalah bidang yang terus berkembang dan telah mengubah cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan menikmati suara secara radikal. Baik, setelah mengenal apa itu audio dan teknologi audio, mari kita masuk ke topik utama pembahasan, yaitu mengenai perbedaan analog dan digital. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu analog dan apa itu digital. Nah, teknologi audio sendiri dibagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Menurut sumber akupintar.id, analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Lalu menurut www.legatomusiccenter.com, teknologi audio analog adalah representasi gelombang suara yang berkelanjutan. Ini adalah metode tradisional untuk menangkap dan mereproduksi sinyal audio. Produksi audio analog menggunakan teknologi analog seperti mesin pita analog, konsol pencampur analog, dan synthesizer analog untuk menghasilkan, memproses, dan merekam suara. Teknologi analog mengandalkan bentuk gelombang kontinu yang diubah menjadi sinyal listrik, yang kemudian digunakan untuk mengontrol berbagai alat pembentuk suara. Contoh audio analog itu ada tape recorder, kaset, vinyl, fonotograf, fonograf, dan juga gramofon. Kemudian menurut sumber akupintar.id, kata digital berasal dari kata digitus, bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Lalu menurut www.avases.com dan www.legatomusiccenter.com, audio digital mengacu pada representasi suara sebagai serangkaian nilai numerik. Proses ini melibatkan konversi gelombang suara menjadi data digital menggunakan proses yang dikenal sebagai sampling. Audio digital menawarkan reproduksi suara yang presisi dan akurat melalui penggunaan kode biner, di mana sinyal audio dibagi menjadi potongan-potongan diskrit atau sampel. Produksi audio digital menggunakan teknologi digital seperti stasiun kerja audio digital (DAW), konsol mixing digital, dan penyintesis digital untuk menghasilkan, memproses, dan merekam suara. Teknologi digital mengubah suara menjadi rangkaian angka yang disebut sampel audio digital, yang dapat dengan mudah dimanipulasi dan disimpan. Contoh audio digital yaitu ada CD player, MP3, komputer, smartphone, perekam suara, dan speaker digital. Selanjutnya menurut support.roadnote.com dan federalproduction.id, perbedaan antara analog dan digital adalah yang pertama, analog bersifat listrik sedangkan digital sinyalnya bersifat binar. Yang kedua, analog menyimpan informasi audio dengan menciptakan muatan magnetik di sepanjang pita magnetik, sedangkan digital menyimpan informasi sebagai data binar 1 dan 0 atau dikenal sebagai data digital. Yang ketiga, analog memberikan suara yang lebih alami dan hangat, namun bisa terkena gangguan seperti noise dan distorsi akibat kabel atau koneksi yang buruk, sedangkan digital memiliki suara yang lebih jernih dengan tingkat distorsi yang lebih rendah karena pemrosesan sinyal digital yang lebih presisi. Yang keempat, analog lebih mudah digunakan bagi pemula karena memiliki kontrol fisik langsung tanpa perlu pemrograman, sedangkan digital memiliki lebih banyak fitur dengan kemampuan menyimpan pengaturan, namun bisa lebih rumit untuk digunakan oleh mereka yang belum terbiasa. Yang kelima, analog sendiri lebih tahan lama dan jarang mengalami crash atau error karena tidak tergantung pada software, sedangkan digital memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap software dan firmware untuk memastikan stabilitas sistem. Dan yang terakhir, analog biasanya lebih murah untuk perangkat dasar namun membutuhkan banyak kabel dan aksesoris tambahan, sedangkan digital umumnya lebih mahal tetapi lebih hemat tempat dan lebih sedikit menggunakan kabel. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada kritik dan saran, mohon tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.